Baik, salam, salve, assalamualaikum, salam olahraga, jaya. Perkenalkan, nama saya Elton Newton Etek dengan NIM 230111580. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai orang tua saya, yaitu mama saya dengan nama Terince Susana Kuana. Baik, pada wawancara ini untuk memenuhi tugas kuliah saya. Baik, kita langsung saja ke pertanyaannya. Yang pertama, bagian A adalah harapan dan tujuan. Nomor 1, menurut Mama, apa tujuan utama saya melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi? Untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik sebagai bekal untuk masa depan. Oke. Yang kedua, apa harapan terbesar Mama terhadap saya selama menjalani perkuliahan? Harapan terbesar adalah mengikuti kuliah dengan baik dan menyelesaikan kuliah dengan baik. Oke. Yang ketiga, menurut Mama, lulusan seperti apa yang dapat dibanggakan? Lulusan yang dapat dibanggakan adalah bukan hanya ilmu yang dipelajari di tempat kuliah, tetapi juga tentang nilai-nilai kehidupan yang baik, yang itu perlu juga dipelajari dan dimiliki. Oke. Yang keempat, apa yang paling penting bagi Mama? Yang pertama, nilai akademik, karakter, keterampilan, atau pengalaman organisasi. Yang paling penting adalah karakter. Karakter itu harus baik, karena kalau mempunyai karakter yang baik, maka kehidupannya akan menjadi baik. Tapi kalau karakternya tidak baik, maka kehidupannya juga akan menjadi rusak. Baik, yang berikut, setelah saya lulus, nanti kehidupan seperti apa yang Mama harapkan saya miliki? Setelah lulus, yang kami harapkan adalah bisa mendapatkan pekerjaan yang baik untuk kelangsungan hidupnya ke depan. Oke. Apa alasan utama Mama mendukung saya untuk berkuliah? Alasan untuk mendukung kuliah adalah untuk mendapatkan ilmu yang lebih baik di tempat kuliah, dan ilmu itu dapat diimplementasikan di dalam kehidupan selanjutnya. Menurut Mama, apa makna pendidikan tinggi bagi masa depan seseorang? Pendidikan tinggi bagi masa depan seseorang adalah karena dia mendapatkan pendidikan yang lebih baik, maka tentunya dia dapat memanage hidupnya lebih baik. Dan harapan yang paling penting adalah setelah menjalani pendidikan yang lebih baik, ia bisa dapat mendapatkan pekerjaan sesuai dengan apa yang dipelajarinya di dalam pendidikan tinggi tersebut. Oke, pertanyaan ke-8, apa pencapaian yang paling Mama harapkan dapat saya raih selama menjadi mahasiswa? Pencapaian yang kami harapkan adalah bukan hanya sebagai mahasiswa yang belajar pengetahuan, tetapi mahasiswa yang bisa selain belajar ilmu dan pengetahuan, bisa juga belajar tentang karakter yang baik, cara hidup yang baik, dan tentunya untuk masa depan yang baik. Pertanyaan ke-9, jika harus memilih, apakah Mama lebih menginginkan saya cepat lulus atau memperoleh banyak pengalaman selama kuliah? Ya, yang paling kami orang tua harapkan adalah kalau bisa ya jangan terlalu lama kuliah, artinya cepat selesai, tetapi juga di dalam kuliah itu juga mendapatkan pengalaman-pengalaman yang baik pada saat berkuliah. Pertanyaan ke-10, menurut Mama, kesuksesan setelah lulus itu seperti apa? Yang menurut saya itu kesuksesan setelah lulus itu adalah dapat mengimplementasikan pendidikan yang diperoleh di dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di dalam pekerjaan yang akan didapat kelak. Oke. Kita masuk ke bagian B, yaitu pandangan tentang pendidikan.
Pertanyaan pertama, mengapa Mama menganggap pendidikan itu penting? Pendidikan itu memang sangat penting bagi seseorang, karena kalau tanpa pendidikan orang itu tidak bisa dapat mengatur hidupnya menjadi lebih baik, dan pendidikan itu memang sangat penting bagi seseorang. Baik, yang kedua, apa perbedaan antara orang yang berpendidikan tinggi dan yang tidak menurut Mama? Kalau orang yang berpendidikan tinggi itu dia kan dalam memperoleh pendidikan itu banyak hal yang dipelajari. Karena itu orang yang berpendidikan tinggi itu akan mengatur hidupnya menjadi lebih baik daripada orang yang tidak berpendidikan. Yang ketiga, menurut Mama, apakah gelar kuliah masih penting di zaman sekarang? Gelar itu memang tidak terlalu penting untuk masa sekarang, tetapi gelar itu menunjukkan bahwa seseorang pernah belajar, dan gelar itu juga artinya penting, menandakan bahwa dia pernah belajar. Tapi sebenarnya tidak terlalu penting gelar, yang paling penting adalah hasil yang dia dapat setelah dia berkuliah. Yang berikut, nilai-nilai apa yang sebaiknya saya pelajari selain ilmu di kampus? Nilai-nilai yang harus dipelajari selain ilmu di kampus adalah bagaimana karakter yang baik, bagaimana memanage kehidupan yang lebih baik, supaya kedepannya itu bisa mendapatkan menjalani kehidupan yang lebih baik. Oke. Kita lanjut ke bagian yang C, yaitu tantangan dan kekhawatiran. Yang pertama, apa kekhawatiran terbesar Mama selama saya menjalani kuliah? Kekhawatiran terbesar adalah kalau kami sebagai orang tua tidak bisa membiayai kuliah kamu sampai selesai. Dan yang kedua, yang menjadi kekhawatiran kami sebagai orang tua adalah kamu sendiri. Kalau kamu sakit atau apa, kamu tidak bisa mengikuti kuliah dengan baik. Itulah kekhawatiran terbesar bagi kami sebagai orang tua. Oke. Yang kedua, hal apa saja yang paling Mama takutkan terjadi selama saya menjadi mahasiswa? Hal-hal yang kami takutkan adalah ya kamu tidak bisa melanjutkan kuliah kamu karena berbagai-bagai hal. Yang ketiga, menurut Mama, tantangan terbesar yang akan saya hadapi setelah lulus nanti itu seperti apa? Tantangan terbesar setelah lulus itu adalah, yang paling terbesar itu adalah mendapatkan pekerjaan sesuai dengan ilmu yang dipelajari. Yang keempat, bagaimana pendapat Mama jika suatu saat saya mengalami kegagalan dan dalam perkuliahan? Kalau kegagalan dan keberhasilan itu semua Tuhan yang atur. Tapi yang paling penting adalah harus berusaha. Tapi sudah berusaha dan gagal, itu sesuatu hal yang kita tidak pernah pikirkan. Tetapi kalau itu pun sampai terjadi, kita harus terima bahwa semuanya itu adalah Tuhan yang mengatur. Yang kelima, apa pesan Mama agar saya tetap semangat ketika menghadapi kesulitan dalam perkuliahan? Pesannya bahwa di dalam kita menggapai sesuatu yang baik itu pasti ada banyak tantangan, kesulitan dan hambatan. Tetapi kita tidak boleh patah semangat, harus tetap berusaha, berjuang sampai kita mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Oke, kita masuk ke bagian yang D, pengalaman hidup orang tua. Yang pertama, dulu apa cita-cita terbesar Mama ketika seusia saya? Cita-cita terbesar saya adalah mendapatkan pekerjaan untuk bisa membiayai hidup saya sendiri. Yang kedua, apa alasan cita-cita tersebut belum atau sudah tercapai? Cita-cita tersebut sudah tercapai karena saya memang bekerja dan mendapatkan penghasilan sendiri. Yang ketiga, pengalaman hidup apa yang paling membentuk cara berpikir Mama hingga sampai saat ini? Yang paling membentuk
saya sampai saat ini adalah karena di dalam menjalani menempuh pendidikan itu tidak mudah, banyak sekali tantangan dan hambatan yang bisa membuat kita pat menyerah. Tetapi saya tetap semangat untuk tetap teguh tekad, harus cita-cita yang saya sudah cita-citakan harus tetap tercapai apapun halangannya. Oke, yang keempat, apa pelajaran hidup yang paling berharga yang pernah Mama dapatkan? Pelajaran hidup yang pernah saya dapatkan adalah pada saat bersekolah dan tinggal dengan orang itu suatu hal yang sangat berat dan sangat membuat kita, kalau kita tidak sabar dan kita tidak tekun, kita bisa menyerah dan tidak bisa melanjutkan pendidikan. Tetapi tekad saya adalah saya harus menyelesaikan pendidikan dan saya harus berjuang untuk mendapatkan pekerjaan setelah saya lulus dari sekolah. Oke. Yang kelima, jika Mama memiliki kesempatan mengulang usia saya sekarang, apa yang akan dilakukan secara berbeda? Kalau saya mendapatkan kesempatan mengulangi usia seperti kamu saat ini, yang saya lakukan adalah selain belajar ilmu pengetahuan di sekolah, saya juga belajar tentang hal-hal yang bisa menunjang kehidupan saya selanjutnya. Karena belajar itu bukan hanya di sekolah tetapi di mana saja, hal-hal kita belajar banyak untuk kita bisa menjadikan bekal di kemudian hari. Yang keenam, apa keputusan terbaik yang pernah Mama ambil dalam kehidupan ini? Keputusan terbaik saya yang pernah saya ambil dalam hidup ini adalah karena saya ini adalah anak pertama dan adik-adik saya sangat banyak, maka keputusan terbaik saya adalah saya tidak melanjutkan perkuliahan saya. Saya memutuskan untuk saya mencari pekerjaan supaya tidak membebani orang tua, dan hal itu saya lakukan dan saya tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Saya putuskan untuk mencari pekerjaan, untuk bekerja bisa membantu orang tua meringankan beban mereka. Apa penyesalan terbesar yang ingin Mama jadikan sebagai pelajaran bagi saya? Ya, penyesalan terbesar saya adalah karena saya memutuskan untuk bekerja dan tidak melanjutkan pendidikan. Penyesalan saya setelah saya bekerja, saya seharusnya bisa melanjutkan pendidikan saya, tetapi itu tidak saya lakukan. Oleh karena itu, saya menyesal karena saya tidak sempat melanjutkan pendidikan saya ke perguruan tinggi. Oke. Bagian E, nilai-nilai kehidupan. Yang pertama, nilai atau prinsip hidup apa yang ingin Mama wariskan kepada saya? Nilai-nilai kehidupan yang ingin saya wariskan adalah di mana saja kita berada, kita harus punya integritas. Integritas itu sangat penting bagi seseorang, dan menjaga nama baik itu lebih penting daripada harta dan kekayaan. Karena ketika kita melakukan sesuatu kesalahan dan orang tidak percaya, maka selama-lamanya orang tidak pernah percaya kepada kita. Oleh karena itu, menurut Mama, kejujuran, integritas yang baik itu adalah hal yang paling penting di dalam menjalani kehidupan. Yang kedua, menurut Mama, apa arti menjadi orang yang sukses? Menjadi orang yang sukses itu adalah bukan saja mendapatkan pekerjaan yang bagus dan mendapatkan penghasilan yang baik, tetapi dalam menjalani semuanya itu banyak hal yang harus diperhatikan. Kita jangan hanya mengejar materi dan kehidupan dunia ini, tetapi kita harus
menyimpangkannya bahwa hidup ini bukan berakhir di dunia ini dan kita mengejar hal-hal yang berupa materi, tetapi kita juga harus ingat bahwa hidup ini ada akhirnya dan kita akan mempertanggungjawabkannya. Oleh karena itu kita hidup harus ingat bahwa hidup ini harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan dan kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke. Yang ketiga, apa arti tanggung jawab menurut Mama? Tanggung jawab menurut Mama adalah ketika kita diberikan satu tugas untuk kita kerjakan yaitu dengan penuh tanggung jawab. Tidak perlu kita menonjolkan diri bahwa kita adalah orang yang paling penting atau mampu, tetapi tunjukkan hasil pekerjaan kita. Itulah yang menunjukkan bahwa kita bertanggung jawab di dalam menjalankan tugas kita. Hasil yang paling baik yang itu kita persembahkan, itulah yang paling penting. Oke. Menurut Mama, apa yang paling penting? Apa yang lebih penting, bekerja keras atau bekerja cerdas? Bekerja keras itu penting, tetapi bekerja cerdas itu yang harus. Karena orang hanya bekerja keras saja, dia akan lelah. Tetapi orang bekerja cerdas, ia bekerja dengan tekun, tetapi dia bekerja dengan menggunakan akal dan pikirannya, sehingga apa yang dia dapatkan sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Bagaimana cara Mama menghadapi kegagalan dalam hidup? Di dalam menghadapi kegagalan di dalam hidup ini, kita harus selalu berpikir bahwa di dalam menjalani hidup ini tidak selamanya baik. Ada waktunya kita gagal, ada waktunya kita berhasil. Ketika kita menghadapi kegagalan, kita jangan putus asa, tapi kita tetap harus berjuang sampai kita melewati masa-masa kegagalan itu. Dan kalau kita tetap tekun, kita akan tetap tegak berdiri dan kita akan bisa menatap masa depan yang lebih baik. Menurut Mama, apa arti kebahagiaan? Kebahagiaan itu adalah bukan kita sendiri yang bahagia, tetapi orang di sekitar kita juga bahagia. Jadi arti kebahagiaan itu adalah bahagia secara seutuhnya, bukan bahagia untuk diri sendiri. Oke. Menurut Mama, bagaimana cara menjaga keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, dan kehidupan pribadi? Ya, keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, dan kehidupan pribadi adalah kita boleh bekerja, tetapi kita harus juga ingat tentang keluarga. Jangan sampai pekerjaan membuat kita melupakan keluarga. Dan yang paling penting adalah juga mengingat tentang diri sendiri, tentang pribadi. Jangan karena pekerjaan dan keluarga kita mengorbankan diri kita. Bekerja itu baik, keluarga juga baik, tetapi diri kita juga harus kita pikirkan. Oleh karena itu keseimbangannya harus kita jaga supaya semuanya bisa menikmati kebahagiaan. Oke. Pertanyaan yang terakhir dalam bagian nilai-nilai kehidupan, yaitu menurut Mama bagaimana cara menjaga keseimbangan antara pekerjaan? Sudah. Berikut bagian F, refleksi. Apa yang paling Mama banggakan dari diri saya selama ini? Ya, yang saya banggakan adalah kamu juga selain di kuliah, kamu juga mengikuti kegiatan-kegiatan di luar sesuai dengan hobi kamu, dan ya di dalam kamu mengikuti kegiatan-kegiatan di luar, kamu juga mendapatkan prestasi-prestasi. Dan yang paling kami orang tua banggakan adalah kamu ketika mengikuti seleksi PON untuk futsal, kamu lolos sehingga kamu menjadi tim futsal untuk Nusa Tenggara Timur di Medan pada tahun lalu.
2025. Apa yang masih perlu saya perbaiki menurut Mama? Yang masih perlu kamu perbaiki adalah kamu harus bisa mengatur antara kegiatan perkuliahan, kegiatan-kegiatan kamu di luar, dan juga tentang kamu perlu waktu untuk diri kamu sendiri. Yang ketiga, apa harapan Mama terhadap hubungan kita di masa depan? Harapan Mama tentang hubungan kita di masa depan adalah bahwa kamu adalah anak-anak kami. Sebagai orang tua, kami mengharapkan kamu ketika kedepannya, kamu setelah selesai kuliah, kamu mendapatkan pekerjaan yang baik, kamu juga mendapatkan kehidupan yang baik, dan di dalam kamu menjalani kehidupan kamu sendiri bersama keluarga, dan juga tidak melupakan kami sebagai orang tua. Berikut, jika Mama hanya bisa memberikan satu nasihat untuk masa depan saya, apa nasihat tersebut? Nasihat yang paling yang ingin Mama katakan bahwa andalkan Tuhan di dalam hidupmu, karena Tuhan yang memegang masa depan kamu. Tanpa Tuhan kamu tidak bisa jadi apa-apa. Yang kelima, apa doa terbesar Mama untuk kehidupan saya? Doa terbesar kami adalah kamu hidup bahagia di masa yang akan datang. Yang terakhir, setelah berbicara hari ini, adakah pesan atau harapan lain yang ingin Mama sampaikan kepada saya? Harapan kami sebagai orang tua yang ingin kami pesankan adalah ketika kamu selesai kuliah dan Tuhan memberikan kamu pekerjaan, carilah pendamping hidup yang bisa mengasihi orang tua. Oke, itulah beberapa hasil wawancara yang telah disampaikan antara saya dan Mama. Semoga wawancara ini boleh memenuhi tugas saya dan boleh bermanfaat untuk kita semua. Shalom, salam olahraga, jaya. Wih, simpel. Ini. Aduh, 20 menit.